podcast kami. Di episode kali ini kami akan membahas mengenai topik yang sedang marak terjadi di masyarakat, terutama di kalangan anak muda mengenai kecanduan judi online. Nah, di sini di samping saya sudah ada narasumber yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Davina. Hai, makasih ya udah undang aku di podcast kali ini. Nah, kita mulai aja ya Kak. Dari dasar dulu nih, sebenarnya judi online itu apa sih Kak? Dan kenapa bisa membuat banyak orang itu jadi kecanduan? Jadi sebenarnya judi online itu segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui media massal seperti website atau aplikasi. Nah, ciri utamanya itu dia mempertaruhkan uang atau segala sesuatu yang bernilai lah ya, dengan harapan mendapatkan keuntungan secara instan. Nah, dia itu cukup mudah ya cara untuk melakukannya, yaitu melalui handphone, melalui ponsel kita tuh udah bisa melakukan judi online dan menghabiskan banyak uang. Jadi candu untuk judi online itu munculnya secara perlahan-lahan gitu ya Kak? Iya betul, awalnya iseng, terus lama-lama menang terus, jadinya kecanduan deh. Dari situ tuh candu perjudian online mulai terbentuk. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perspektif Islam nih Kak, bagaimana sih sebenarnya hukum judi online ini? Kalau dari segi Islam ya, atau judi atau maisir ini tuh hukumnya haram karena udah dijelasin di Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Di situ Allah menyebutkan bahwa judi termasuk perbuatan setan yang harus kita jauhi. Jadi walaupun bentuknya online dan kelihatan seperti game, judi online itu tetap haram gitu ya Kak di mata Islam? Iya, tetap haram karena yang dinilai itu bukan medianya tapi hakikat perbuatannya. Selama ada unsur untung-untungan dan mempertaruhkan harta, maka hukumnya itu sama. Islam tuh melarang judi karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kita mulai ke solusinya nih Kak. Kalau misalkan seseorang ini sudah kecanduan judi online, dan dampaknya itu apa saja sih bagi dirinya sendiri? Oh, dampaknya tuh luas banget. Yang pertama tuh dari sisi mental. Nah, pecandu judi online tuh dia lebih mudah emosian, terus stres, terus juga mudah putus asa. Dari sisi ekonominya, dia itu menghabiskan banyak uang, terus jadinya yang dimana rezekinya itu nggak halal gitu. Jadi nggak berkah rezeki. Nah, bagaimana sih dengan dampak dari keimanan si orang yang candu judi online ini ya Kak? Oh, ini yang paling bahaya sih. Candu judi itu bisa bikin kita tuh jauh dari Allah. Terus kita jadi bisa nunda-nunda sholat, terus nikmat ibadah kita hilang, terus lupa zikir. Nah, jadi itu rugi banget dari segi agamanya juga. Nah, berarti dampaknya itu bukan cuma dampak untuk duniawi, tapi juga terdapat dampak untuk ukhrawi gitu ya Kak? Iya, benar banget. Nah, selain ke diri sendiri, gimana sih dampak dari kecanduan judi online ini terhadap lingkungan sekitarnya? Candu judi online itu sering memicu konflik keluarga ya. Misalnya kayak suami istri jadi mudah bertengkar gara-gara judi online ini, terus akhirnya cerai. Terus juga jadi kita tuh nggak percaya sama orang yang melakukan judi online ini, jadi kehilangan kepercayaan lah ibaratnya. Terus habis itu juga banyak banget kasus kriminal yang berawal dari judi, kayak nipu, terus habis itu pencurian uang, terus sampai ke pelakunya itu kehabisan uang. Berarti bisa meretakkan sebuah hubungan kekeluargaan ya Kak. Padahal dalam Islam itu menjaga hubungan keluarga dan sosial itu sangat ditekankan ya Kak. Nah, lalu apa aja sih solusi yang bisa dilakukan menurut pandangan Islam terhadap kecanduan judi online ini? Yang pertama mulai dari iman dulu ya. Kita tuh harus memperkuat iman kita. Terus sadar kalau harta itu tuh cuma titipan dari Allah, cuma amanah. Yang kedua, kita harusnya mengisi waktu-waktu kita itu dengan hal-hal yang positif. Jadi kita nggak sempet tuh kepikiran buat judi online gitu. Terus juga cari pekerjaan yang halal gitu. Terus juga jangan malu. Yang ketiga, kalau kita udah ngelakuin judi online-nya ini, kita tuh jangan malu buat tobat ke Yang Maha Kuasa. Karena Allah itu Maha Pemaaf ya Kak. Iya, benar banget. Jadi segala apapun dosa kita, ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima perbuatan tobat kita gitu. Berarti artinya kita tuh selalu ada jalan kembali untuk menuju jalan yang benar ya Kak. Sorry guys, tadi podcast kita sempat terhenti karena ada azan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi mengenai bincang-bincang santai tentang judi online ini. Nah, Kak Devina,
di lingkungan kakak ini ada nggak sih kasus tentang kecanduan judi online gitu, dan dampaknya apa saja, dan bisa nggak sih si pelaku tersebut itu keluar dari kecanduan online tersebut? Kalau di lingkungan aku ya, aku sempat punya temen yang kecanduan judi online. Nah, dia itu awalnya tuh emang cuma diajak aja sama temennya, iseng-iseng aja. Emang awalnya sebenarnya dari lingkungan pertemanan juga ya. Jadi penting banget buat kita cari lingkungan pertemanan yang sehat. Nah, terus dari situ temennya ngajak, lama-lama dilihat kok untungnya lumayan gitu, uangnya masuk tuh keluar masuk tuh lumayan gitu ya. Terus dari situ juga dari ekonomi, terus dia bisa membantu ekonomi keluarganya lah ibaratnya. Tapi sebenarnya dari situ tuh kita bisa tahu kan kalau rezekinya itu nggak halal, karena dia dari uang masuknya tuh nggak jelas gitu. Nah, terus sempat juga rugi dari judi online ini. Dia sempat pakai buat makanan, buat beli makan, terus buat beli obat, terus buat beli bensin. Tapi taunya dari kita pakai uang judi online dengan hal-hal kayak gitu justru membawa musibah lain gitu. Dengan dia jadi makanannya itu gimana ya, jadi bikin dia sakit, terus bensin yang dia pakai itu malah bikin dia kecelakaan. Jadi bisa dilihat sebenarnya judi online ini merugikan kita banget. Jadi kayak itu tuh ibaratnya kayak hukuman dari Allah gitu dengan kamu melakukan judi online. Terus orangnya sendiri aku kurang tahu ya sekarang gimana kabarnya, karena nggak terlalu dekat juga ya. Tapi emang seharusnya dia harusnya bisa sih keluar dari zona dia itu, zona yang nggak baik itu, dengan menjauhi tongkrongan dia itu yang mengajak dia kepada perilaku judi online ini. Terus mungkin bisa mulai lebih rajinin lagi ibadahnya. Terus habis itu lebih mengisi waktu-waktu dia tuh dengan hal-hal yang positif. Bisa aja mungkin dia nyari kerja yang lebih halal gitu. Kalau kamu sendiri ada nggak di lingkungan kamu yang seperti itu juga? Kebetulan ada nih Kak, jadi aku tuh punya salah satu kerabat. Nah, memang dari segi ekonomi beliau ini kurang, jadi mungkin tergiur lah dengan adanya iklan-iklan judi online. Terus mungkin dari lingkungan pertemanannya juga yang mungkin ikut judi online, akhirnya dia mulai tuh judi online. Dan kan kalau judi online itu di awal kita diuntungkan terlebih dahulu ya Kak. Kayak misal kita cuma bayar berapa, terus tiba-tiba kita dapat 3 kali uangnya. lipat, 2 kali Iya, lipat. tapi makin lama kan makin uang yang dipertaruhkan makin besar, dan justru kita malah gak menang gitu. Iya, Kita malah dirugikan. Nah, akhirnya kerabat aku ini tuh karena sudah kecanduan dan sudah menghabiskan banyak uang, akhirnya dia sudah tuh gak punya uang, dan dia mengajukan pinjaman. Nah, pinjamannya itu salahnya dia mengajukan pinjaman ke pinjaman online. Nah, pinjaman online-nya ini saya kira itu akan dijadikan untuk kehidupan dia sehari-hari. Jadi saya kira tuh dia sudah keluar dari judi online, dia minjam uang untuk mengembalikan kehidupan dia seperti sebelumnya. Ternyata uangnya tersebut digunakan lagi untuk judi online. Nah, akhirnya dia itu memiliki pinjaman yang besar kan Kak. Terus kalau misalnya pinjaman online itu kan bunganya juga besar. Lalu akhirnya karena terlilit hutang, terpaksa orang tuanya itu menjual rumah satu-satunya mereka sebagai harta terakhirnya mereka menggunakan. Jadi rumah itu dijual dan digunakan untuk membayar pinjaman online tersebut. Nah, untungnya sih Kak, sekarang kerabat saya ini sudah tobat, karena saya sih pernah dengar bahwa mereka tuh hampir bercerai, karena kerabat saya ini sudah menikah dan mereka hampir bercerai Kak. Memutus hubungan keluarga juga berarti ya? Iya, hampir memutus. Tapi untungnya setelah bermediasi, lalu juga setelah kerabat saya ini sadar, akhirnya mereka mulai melanjutkan hidupnya kembali dan memulai kehidupannya kembali dari nol. Jadi dia sudah menjauhi dari judi online, dan dia sekarang sedang mencari pekerjaan untuk halnya. Nah, mungkin cukup sekian ya Kak dari perbincangan di podcast kami kali ini. Terima kasih sudah hadir, dan terima kasih sudah mau juga untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga ya Kak. Nah, teman-teman, semoga semua apa yang kami bincangkan hari ini bisa membawa dampak positif bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila
terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.